Nah, kalau rumahnya sudah jadi miliknya, terus kemudian dia tidak punya kemampuan bayar, kemudian sudah dikasih tenggat waktu tapi belum bisa diselesaikan, maka salah satu solusinya adalah menjual kembali rumah yang sudah dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat muslim semua. Jumpa kembali di channel Hunian Syariah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Kota Bekasi. Kebetulan hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang dengan salah satu praktisi properti syariah yang mungkin teman-teman sudah kenal ya. Beliau sudah berada di samping saya. Inilah Kang Vito. Assalamualaikum Kang Vito. Waalaikumsalam Kang Jamal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai properti syariah. Mudah-mudahan teman-teman ada sedikit informasi, insight, dan inspirasi baru dari perbincangan kita. Kang Vito, pertanyaan pertama dari saya mungkin mengenai bisnisnya Kang Vito ya. Saya tuh mendengar Kang Vito itu kayaknya berbagai macam dari developer, dari agensi ya, dan lain-lain. Sebenarnya bisnisnya Kang Vito seperti apa sih di bisnis syariah itu ya? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi kalau bisnisnya awalnya dimulai memang dari marketing ya. Marketing, saya dulu kerja di salah satu developer BUMN ya, di sana jadi sales dan marketing manajernya. Terus kemudian bisnisnya berkembang dengan sendirinya. Saya mutusin untuk berhenti tahun 2015, bikin agensi properti. Ya, pada saat itu memang agensi propertinya masih agensi properti konvensional. Kita fokus di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Jadi Bekasi, Cikarang, Cibitung, Tambun, kemudian juga merambah beberapa di daerah Jakarta. Nah, alhamdulillah setelah itu tahun 2016 ya, itu kenal sama yang namanya properti syariah. 2016 itu ya? 2016 akhir kenal sama properti syariah, terus kemudian ngelihat bahwa mungkin selama ini yang saya lakukan salah gitu ya. Saya masih bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang mengandung riba, gharar sama zolim gitu. Jadi akhirnya setelah itu mulai mempelajari bisnis berbasis syariah khususnya di bidang properti, dan setelah dipelajarin ternyata banyak peluang-peluang sama kesempatan, apalagi khususnya ini kan bisnis properti berbasis syariah ini sebenarnya sudah ada, tapi kebanyakan orang melabelinya dengan skema Pak Haji lah, terus skema properti dengan bank syariah, sampai akhirnya saya belajar dengan skema properti syariah yang tanpa bank. Oh, ini tanpa bank sekarang? Betul, jadi alhamdulillah setelah itu selesai belajar kurang lebih sekitar 3 bulan, memutuskan untuk praktek. Itu tahun berapa tadi? Nah, awal belajarnya 2016, sekitar pertengahan sampai akhir. Ya, itu saya belajar waktu itu lewat DPS, developer properti syariah ya. Waktu itu ikut kelasnya selama 3 bulan. Setelah kelasnya selesai, kita mulai project kelas bareng-bareng sama teman-teman alumni. Kemudian semenjak proyek pertama yang dimulai Januari 2017, yaitu Alisan Residen 1, ya, sekarang alhamdulillah yang terakhir saat ini yang terbaru ya, Grand Al Ihsan Premier. Jadi kalau Al Ihsannya sendiri udah sampai yang keempat gitu. Oh, Al Ihsannya ada 4. Yang Ya. sekarang kita sedang berbicara ini ya? Ya, ini adalah Grand Al Ihsan Premier. Grand Al Ihsan Premier. Ini proyek yang kita handle sendiri dengan skala yang paling besar kalau yang kita handle sendiri ya. Ini luasannya 1,4 hektar. Ini 1,4 hektar. 1,4 berapa hektar. unit ini ya? Rencananya insya Allah 120. 120 unit? 120. Dan alhamdulillah lokasinya memang strategis sekali ya, di Kota Bekasi, di pinggir jalan raya langsung. Kemudian juga angkutan umum massalnya juga banyak ya, ada LRT, kemudian ada komuter line, ada terminal bus dekat dari sini, kemudian juga dekat dengan akses tol, angkutan umum juga tersedia, kemudian juga fasilitasnya lengkap gitu. Jadi alhamdulillah
masjid kita ada di dalamnya sendiri, komersial area ada, fasilitas kesehatan kayak klinik Tibun Nabawi juga ada, dan di sekitaran sekolah muslim banyak sekali. Oh, ini berarti karena ini kawasan yang besar ya, 1,4, berarti fasilitas juga sampai masjid ada ya. Betul. Jadi cukup lengkap ya. Betul, dan rencananya masjidnya sendiri nanti nggak cuma untuk penghuni ya, karena kita punya 2 pintu gerbang. Satu pintu gerbang pertama ya, itu di dalamnya langsung ada fasilitas masjid sama taman. Oh, berarti dua gerbang ya, gerbang yang buat ke masjid agak di luar gitu ya? Ya, betul. Sehingga kita pengen masjidnya ramai nggak cuma oleh penghuni perumahan, tapi sama orang-orang yang lalu lalang atau tetangga di sekitar yang pengen sholat. Karena kalau sholat Jumat, mereka harus keluar cukup jauh perumahan-perumahan di sekitar sini, sehingga kita sediakan masjid supaya mereka bisa keluar sholat di sini. Kang Pito kan udah beberapa tahun menggeluti properti syariah. Betul. Dulu pernah di konvensional ya, properti konvensional. Apa Kang Pito perbedaan antara konvensional dengan syariah itu ya di properti itu? Wah, alhamdulillah ini memang pertanyaan yang cukup sering ditanyain ya, khususnya sama konsumen-konsumen atau orang-orang di sekitar saya. Sebenarnya sederhana, properti konvensional sama properti syariah ini basis perbedaannya adalah dalam penerapan akad-akad jual belinya gitu kan. Pada umumnya ini disebut transaksi jual beli kan, penjualan antara developer dengan pembeli, terus kemudian ada proses pengelolaan proyeknya. Nah, yang bedain yang paling terasa banget adalah di internal developernya dulu. Jadi pengelolaan. Jadi kalau pengelolaan developer properti syariah, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan ya proses bisnis yang halal dari hulu ke hilirnya gitu. Jadi dari mulai akad kerjasamanya antara kita sesama developer pengelola, akad sama karyawannya, terus kemudian akad nanti dengan pemilik tanah, baik itu dengan cara jual beli, kerjasama, dan kemungkinan lainnya misalnya pakai investor, kemudian juga nanti akad dengan vendornya. Oh, berarti yang disebut skema syariah, misalnya properti syariah itu berarti bukan hanya antar developer dengan konsumen ya, bukan? Betul, itu menyeluruh. Makanya kita kan tujuannya adalah mencari rezeki yang halal. Ya, karena kalau rezekinya sudah halal, insya Allah dia jadi berkah. Nah, kalau udah berkah, ya insya Allah kita disuruh istiqomah, ya kan, tawakal sama sabar. Karena nanti berlimpahnya datang dengan sendirinya. Kalau ada kesan ya, karena ini kan kalau properti syariah itu kalau pakai KPR ya, kredit ya, itu kan melalui kredit mandiri, hitungannya ke developer langsung katanya ya. Itu kalau ada kesan yang nggak aman kan juga banyak tuh kasus ya, masalah misalnya penipuan ya, kita udah nggak bisa tutup mata, itu di mana-mana berita itu kan selalu ada ya. Ya. Menurut Kang Pito gimana pendapatnya? Jadi balik lagi sih sebenarnya tadi ke pengelolaan developernya, niatannya tujuannya apa? Kalau kami alhamdulillah memang niatnya bergelut di bisnis properti syariah ini untuk jadi salah satu ketaatan kita sama Allah. Terus kemudian kita pengen menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kita juga pengen mendapatkan keuntungan dari muamalah, karena muamalah salah satu tujuannya adalah ya tadi mencari keuntungan. Nah, kalau terkait soal rasa aman, balik lagi sih, kejadian yang ada memang itu kan kalau bisa dibilang oknum. Jadi jumlahnya sebenarnya nggak banyak, jauh lebih banyak yang amanah. Hanya saja yang amanah ini jarang terekspos sama media, yang terekspos biasanya yang bermasalah. Nah, kalau dibilang tadi terkait rasa aman sebenarnya sederhana. Konsumen bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah mengecek track record developernya. Apakah developer ini tergabung di komunitas atau asosiasi properti syariah, ya kan? Sekarang ada DPS, ada ADPS, ya kan? Asosiasi Developer Properti Syariah. Kemudian ada juga dari APSI, ya, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Kemudian juga ada beberapa komunitas-komunitas properti syariah lainnya. Jadi tadi komunitasnya ada berapa itu yang lumayan? Kalau yang lumayan besar itu DPS sama APSI. DPS, APSI. Betul, dua ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Artinya kalau mereka tergabung di dua komunitas ini, insya Allah mereka berada di dalam pengawasan dari Dewan Properti yang ada di APSI ataupun ada di ADPS sendiri.
Nah, dua-duanya selain juga dulunya komunitas terus sekarang jadi asosiasi, juga menaungi banyak developer gitu. Kang Vito sendiri ikutnya kemana? Dua-duanya, Dua-duanya ikut. alhamdulillah, betul. Artinya ini kan juga jadi salah satu cara kita beradaptasi dengan uh, bisnis yang ada di Indonesia gitu, supaya penyebarannya bisa luas, rasa aman ke konsumennya bisa ditingkatkan, ya kan? Tadi saya sebut itu kan salah satunya tergabung di asosiasi. Terus kedua juga berhubungan dengan yang namanya legalitas, ya kan? Legalitas baik itu perusahaannya, ya. Kalau yang skala kecil perorangan, maka cukup wajar gitu. Kadang-kadang kan luasan cuma 1.000, cuma 2.000, itu dikelola sama perorangan. Tapi kalau udah di atas 1 hektar biasanya pengelolanya sudah atas nama PT. Karena juga harus ngikutin aturan yang berlaku di Indonesia gitu. Bukan berarti syariah itu pribadi dan sendiri ya. Tapi betul. Juga secara legal pemerintah ya, undang-undang, peraturan kita ikutin ya, betul. Ya. Karena tadi kita kan ngikutin sesuai skala. Mungkin kalau cuma 5 unit kan kalau pakai PT maka beban biayanya akan besar. Makanya orang kadang-kadang udah lebih baik main sendiri. Sendiri pun juga sesuai aturan berarti ya? Betul. Ada aturan wilayah yang harus dipatuhi, yang mana kalau misalnya nggak dipatuhi sebenarnya selain melanggar aturan wilayah, sama dengan melanggar aturan syar'i itu sendiri. Karena syar'i biasanya terikat juga dengan aturan pemimpin atau umaro yang bertugas di wilayah tersebut. Gitu. Jadi kita tetap kalau secara syar'i ya taat sama pemimpin, taat sama regulasinya gitu. Nah, juga selain legalitas perusahaannya atau legalitas usaha, ada juga legalitas lahannya sendiri. Ya kan? Kan lahan pilihannya macam-macam tuh, ada yang girik, ada yang SAM, ada yang SAGB. Selama kepemilikan tanahnya sudah dimiliki developer, ya, baik itu developernya dengan cara kerjasama ataupun beli secara termin atau beli secara tunai, selama sudah jadi milik developernya, maka keamanannya juga bertambah kembali gitu. Artinya konsumen bisa dengan tenang untuk membeli rumah di proyek yang dikerjakan sama developer tersebut, karena dengan suratnya sudah dimiliki berarti jauh lebih aman. Baru setelah itu dicek lagi tentang perizinannya tadi sesuai sama skalanya. Tapi tetap aturan harus kecil, dipatuhi. Besar atau menengah tetap peraturannya diikuti ya. Betul, karena itu juga yang meningkatkan rasa aman sama konsumennya. Selain itu juga nanti berhubungan dengan yang namanya portfolio yang dipunyai sama developer, sudah pernah mengelola atau belum. Kalau dia belum pernah mengelola, pernah ikut belajar di mana, kan itu juga mempengaruhi, karena pengalaman itu akan membuat developernya lebih menguasai apa yang dikerjakan gitu. Itu juga berpengaruh, dan biasanya bukan berarti kalau belum punya pengalaman juga jangan dipilih, enggak, karena kan semuanya mulai dari yang kecil dulu kan. Ya kan? Betul. Artinya kita kasih kesempatan selama karakternya amanah, tadi data-data yang kita butuhin lengkap, maka kenapa kita harus khawatir gitu. Kang Vito ini udah beberapa tahun yang gitu ya. Dari mulai konvensional sekarang ke syariah. Menurut Kang Vito ya pribadi nih lebih senang mana? Mau konvensional atau syariah ya? Wah, pribadi. Kalau saya pribadi, sebagai developer aja dulu ya. Sebagai developer tentunya saya senang sama properti syariah. Kenapa? Karena itu jauh lebih penting adalah proses bagaimana kita melakukan transaksi jual belinya. Gitu. Kalau akad-akadnya sesuai dengan syar'i, maka tadi kita kan pengennya halal. Jangan sampai kita transaksi di perumahan yang bagus tapi akadnya nggak halal, buat apa gitu. Jadi nomor satu kehalalannya dulu yang kita cari gitu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai hambanya Allah gitu. Terus kedua, selain halal ya kita cari sesuatu yang mengandung keberkahan. Ya tentunya kita juga pengen punya lingkungan yang bagus, baik, ya kan, lingkungannya bisa membantu anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang kita mau gitu. Dan di properti syariah ya insya Allah ya, apalagi kalau developernya punya fasilitas juga lengkap, kan lebih enak gitu. Tetangga-tetangganya muslim, kalau kita punya tetangga yang bisa menghafal Al-Quran, kan jadi terpacu gitu, wah anak kita juga insya Allah bisa gitu kan. Artinya terus juga tetangganya juga paham aturan dan adab-adab bertetangga, sehingga
menghindari atau meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi gitu. Jadi Kang Vito ini kan misalnya ya, Kang Vito ini lingkungan sudah jadi ya kan. Ada masalah antar tetangga itu kalau menurut Kang Vito gimana itu? Di lingkungan yang mungkin sudah syariah ya. Ya, kalau yang saya alamin sih sejauh ini kecil ya, jarang terjadi. Karena rata-rata banyak yang beli juga pengen cari lingkungan yang seperti tadi. Pada saat kita seleksi itu orang-orang yang datang juga orang-orang yang memang sudah tahu ya, sudah paham nilai-nilai Islam. Kemudian juga ada yang sedang berhijrah, ada juga yang masyarakat umum yang ngerasa bahwa oh saya pengen deh tinggal di lingkungan yang Islami gitu, karena ngerasa selama ini tinggal lingkungannya apa namanya heterogen gitu ya, kadang-kadang sama tetangga yang bisa melihara apa namanya kayak anjing kan, kalau dalam Islam air liurnya anjing itu kan najis kan, sehingga khawatir gitu anak-anaknya apa namanya kena dan lain sebagainya gitu, dan itu mempengaruhi juga. Terus juga kadang-kadang kan kita apa namanya kalau milih konsumen itu ya satu memang kita lihat niatnya mereka mau beli rumah tujuannya apa sih gitu. Masuk karakter berarti ada juga ya. Jadi sebenarnya kita sih siapapun yang mau beli kita terima ya. Artinya tetap kita terima, nanti setelah itu kita lakukan wawancara, kita lakukan interview, tujuannya sebenarnya menyeleksi. Ya, yang cocok gitu ya. Yang cocok. Tapi untuk apa namanya kita nggak membatasi Islamnya mesti Islam begini begitu. Insya Allah kita terbuka kepada apa namanya seluruh orang ya, termasuk sebenarnya kalau nanti kita cita-citanya itu mau buat kawasan yang besar, yang luasannya mungkin 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Nanti dengan skala semakin besar kita berharap nggak untuk cuma umat muslim aja yang bisa beli. Oh, untuk ke depan malah betul. Di luar muslim pun bisa ya? Iya, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu harusnya cocok buat semua orang gitu. Tinggal nanti bagaimana penerapannya aja. Dan makanya kita berharap kalau nanti yang 1 hektar ini lancar, kita akan buka lagi yang lebih besar. Kita akan buka lagi lebih besar, dan tentunya setelah kita sudah apa namanya mengetahui dengan pasti ya, kok konsumennya ternyata makin besar, karakternya kan makin banyak tuh. Gimana cara ngelolanya? Nanti kalau kita udah paham cara ngelolanya dengan sangat baik, baru nanti kita buka buat umum. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Sehingga harusnya nanti buka buat perumahan tuh siapapun yang mau beli silakan. Nah, cuma nilai-nilai Islam itu justru sesungguhnya banyak orang yang suka ya, karena banyak pembeli yang datang ke proyek-proyek kami itu bahkan ada yang agamanya Kristen atau Nasrani ya, ada yang agamanya Hindu atau Buddha. Mereka tertarik gitu, oh properti syariah, kenapa kita nggak ada denda atau penalti? Karena denda atau penalti itu dia termasuk ke dalam bagian dari riba tambahan gitu, sehingga kalau diakatkan akan didenda atau dipinalti maka sudah pasti akadnya aja sudah salah gitu, karena ada tambahan tadi yang nanti bisa jadi riba. Terus kemudian tanpa sita, ya itu tanpa sita yang zolim ya, artinya apa namanya apabila orang sudah tidak lagi sanggup menunaikan kewajibannya ya kan, maka kita harus lihat situasinya, rumah sudah diserah terimakan atau belum. Kalau rumah sudah diserah terimakan kan rumahnya udah jadi milik pembeli. Kalau kita ambil paksa maka jadi kezoliman. Oh, berarti batasannya diserah terimakan atau belum? Kalau dia belum diserah terimakan dia udah bermasalah itu gimana? Biasanya solusinya transaksinya dibatalkan. Nah, kalau transaksinya dibatalkan nanti bisa jadi apa namanya tergantung uzurnya seperti apa. Kalau memang nggak ada uzur dibatalkan karena memang oh ternyata nggak cocok, atau oh saya memang nggak mau lanjut lagi, kita bisa hanguskan seluruhnya. Karena kalau sudah terjadi jual beli, akad sudah terjadi, maka konsekuensi mengikat. Tapi kadang juga kita lihat juga ada juga yang misalnya kayak kemarin pas pandemi itu kan situasinya macam-macam, ada yang apa namanya di PHK, ada yang apa namanya penghasilannya berkurang drastis. Nah, biasanya diobrolin, didiskusiin. Kalau dia bisa dikurangin pembayarannya, maka kita sepakatin dikurangin berapa lama. Nanti selisihnya mau dibayarkan kapan, itu bisa diobrolin. Ya. Nomor yang utama itu kita tatap muka lah, cari kesepakatan gitu ya. Betul, musyawarah mufakat. Karena itu yang paling utama. Nanti kalau memang dia udah nggak sanggup, maka tadi solusinya dibatalin.
ya Tapi kan? kalau sudah surat terima bangunan, Nah, kalau sudah serah terima bangunan kan barangnya sudah menjadi milik konsumen. udah 100% ya, Betul. gimana? Artinya berarti walaupun konsumennya sudah terima rumahnya, dia kan masih punya hutang. Hutang. Nah, dia harus selesaikan hutangnya karena hutang itu adalah sesuatu yang besar dan berat ya konsekuensinya di akhirat. Sehingga kalau orang yang sudah paham, dia pasti akan berusaha menyelesaikan hutangnya. Nah, kalau rumahnya sudah jadi miliknya, terus kemudian dia tidak punya kemampuan bayar, kemudian sudah dikasih tenggat waktu tapi belum bisa diselesaikan, maka salah satu solusinya adalah menjual kembali rumah yang sudah dimilikin. Kan artinya dia sudah bingung nih, mesti ngapain lagi. Nah, dia bisa melakukan menjual kembali rumah yang sudah dimiliki. Perbedaannya hak tetap dimiliki oleh Pembeli. Pembeli ya. Betul. Kalau yang konvensional itu kan bisa dibilang hak itu diserahkan ke bank ya. Ya, akhirnya jadi karena akad sama bank itu kebanyakan khususnya bank konvensional ya. Akadnya itu kan minjem uang. Iya, bukan rumah ya. Bukan jual beli. Jadi dia minjem uang sama bank, kemudian sebagai jaminan atas pinjamannya, dia menjaminkan rumahnya. Nah, makanya tadi akad sangat penting ini. Akadnya apa? Jual beli, pinjam meminjam, sewa. Itu penting untuk dipahamin sama yang jual dan yang beli. Makanya di properti syariah ini segala sesuatunya dibuat jelas. Makanya kita punya tagline ya, tanpa riba, tanpa gharar, tanpa zolim. Tujuannya apa? Ya tadi semuanya jelas. Gitu. Konsumen memahami konsekuensinya sejak dia berakad. Jadi pada saat terjadi masalah pun alhamdulillah nyelesainnya tidak pernah sampai harus jadi besar masalahnya. Karena bisa diobrolin dan kedua belah pihak sudah bersepakat di awal. Nah, kesepakatannya karena jelas ditandatangani dengan sadar dan paham konsekuensinya, nyelesainnya juga mudah. Alhamdulillah. Kang, kalau misalnya Kang Vito ini lebih cocoknya dianggap sebagai developer, agensi atau apa Kang? Kan kayaknya dari baju aja ini Emprosa, kan saya dengar juga ada agensi itu gimana Kang? Masya Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dasarnya memang saya ini orang sales gitu. Bukan orang marketing malah, orang sales yang tugasnya itu konversi orang-orang yang datang untuk mau beli gitu. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah kapasitasnya bertambah. Sekarang lebih senang sama bisnisnya. Iya, jadi artinya kalau ditanya orang antum itu sebenarnya apa sih? Anda lebih suka disebut sebagai pegiat properti syariah. Artinya mau jadi apa aja bisa. Bisa ya? Betul. Dan kalau secara bisnisnya sendiri memang dulu benderanya kita pakainya DAF namanya. Ya DAF dimulai dari developing, kemudian ternyata developing kan berat ya dulu waktu masih awal-awal. Alhamdulillah setelah punya 2 project, Ana berpikir bahwa kayaknya hasrat yang lamanya kurang tersalurkan kalau masih di developer aja. Akhirnya bikin DAF yang agent. Ya, namanya DAF Prosyar. Kalau yang DAF untuk pengembangan namanya DAF Property Development, DAF Prodev kita sebutnya. Terus lanjut ada DAF Prosyar yang khusus nanganin pemasaran sama penjualan. Dulu ngerekrut member, ngerekrut agent untuk jualan. Unit pertama yang berhasil terjual itu project sendiri, Alisan Residen 1 sama Rabani Premier Cikarang gitu. Terus project-projectnya teman-teman properti syariah di Bekasi, salah satunya proyeknya Om Nendi itu Azura. Azura ya ikutan. Dulu belum jualan Azura tapi jualannya Alvareski, Om Nendi sama teman-teman yang lain lagi. Nah di situ itu jualan pertama Ana tuh di properti syariah. Ana jualan 1 unit, komisinya lumayan. Ana pikir udahlah untuk sehari-harinya dulu carinya dari agent, untuk bisnis utamanya tetap developing gitu. Ya alhamdulillah berjalan bersamaan kurang lebih sekitar 2 tahun ya, 2017, 2018, 2019 kita bikin bisnis baru, yaitu bisnis konsultan. Kang, saya tuh malah dengar juga kan ada namanya untuk edukasi yang namanya APS, ada namanya DAP Biji. Masya Allah, Masya Allah. Emang Kang Vito itu
ya. Betul. Nah, ini Kang Vito malah nambah lagi pendidikan. Ini konsep latar belakang sampai seperti itu gimana sih, Kang? Oke, jadi niatannya sebenarnya sederhana. Saya ngerasa bahwa properti ini adalah dunia yang sudah cocok untuk saya gelutin, gitu. Jadi karena udah maunya bisnisnya di properti, akhirnya dicari berbagai macam lini yang kira-kira bisa jadi supporting buat bisnis utamanya. Bisnis utamanya tetap developer. Makanya kita punya sekarang ini Enproshare ya, ini Enproshare kita main di skala yang lebih besar dan dengan apa namanya modal yang lebih cukup gitu. Artinya nggak harus besar tapi modalnya cukup untuk bisa memulai project dengan tampilan, dengan sistematis, dengan skema, dengan model yang jauh lebih profesional gitu. Kalau di DAF itu kan awalnya kan urunan terus kita kerja bareng ngerjain bareng abis lulus dari workshop yang diikutin dengan DPS, terus akhirnya kita muncul dengan bendera baru untuk developing itu pakainya Enproshare. Nah di Enproshare ini insya Allah kita fokus mengembangkan perumahan dengan segmentasi menengah sama menengah atas. Ya, termasuk Grand Alisan Premier ini. Betul. Nah, betul. Nah, DAF sekarang udah jadi DAF Corp ya. Itu ada beberapa unit bisnis dan beberapa lini ya, tapi semuanya di bidang properti. Ini dibuat untuk jadi supporting role-nya gitu. Jadi mereka mensupport. Makanya tadi ada DAF ProShare yang khusus pemasaran sama penjualan, ada DAF Digi khusus digital marketing properti gitu. Jadi kalau teman-teman yang butuh sarana promosi, sarana pemasaran melalui digital, kita insya Allah bisa support. Dan klien kita sendiri sampai hari ini udah lumayan banyak, sekitar 18 sampai 20-an. Itu dari mulai Batam, Lampung, Pulau Jawa dari mulai Jabodetabek, Bandung, kemudian Semarang, Solo, Surabaya, Malang. Kemudian kita ngerambah ke Pulau Kalimantan, kita ngerambah terakhir kemarin ke Makassar. Jadi untuk digital. Dan kita juga produk-produk digital untuk bantu nunjang kalau orang yang nggak mau belajar, ngerasa sudah, oh saya udah bisa kok, dasar-dasarnya saya cuma butuh tools-toolsnya sama tips-tipsnya, ya bisa beli produk-produk e-course-nya kita. Gitu. Nah selanjutnya kita bikin juga tadi yang disebutin sama Kang Jamal, bahwa ada APS. APS ini apa sih? APS ini Akademi Properti Syariah. Nah, setelah lulus dari DPS, Ana ngelihat bahwa pendidikan ini kan penting, khususnya untuk orang-orang yang ingin belajar properti syariah, gitu. Dan kita bikin APS karena ternyata kita punya cara kita sendiri, gitu. Kita punya cara kita sendiri untuk mengelola proyek, modifikasi dari apa yang kita pelajarin, pembaharuan, tapi tetap kita nggak akan bersaing sama DPS. Kita tetap menghargai DPS sebagai tempat kita belajar, tempat kita nuntut ilmu. Makanya tiap kali ada kegiatan DPS diminta untuk ngisi, diminta untuk ikut, insya Allah aktif terus. Karena ada pepatah kan, kaca nggak boleh lupa sama kulitnya. Dan itu harus kita jaga, itu adab murid sama guru. Lagi saya juga dengar tuh katanya ada penghargaan dari DPS sebagai developer dengan penjualan proyek terbanyak. Proyek terbanyak, Masya Allah. Proyeknya banyak ya kan? Berapa bukan? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah 2018 kita dapat penghargaan sebagai agensi properti syariah terbaik se-Indonesia. 2018. Coba 2017-2018 kan saya fokus banget tuh di marketing sama di marketing sama sales. Jadi alhamdulillah kita jualan di banyak tempat gitu. Satu tahun itu ada mungkin sekitar 150 sampai 180 unit kita berhasil jual dalam satu tahun. Satu tahun. Alhamdulillah. 2019 agak turun karena udah fokus di developing. Ya, 2020 juga sama, fokusnya di developing sama ngembangin bisnis yang lain. Nah, 2020 kemarin alhamdulillah karena fokusnya tadi pindah ke developing, ya proyeknya bertumbuh. Jumlahnya jadi banyak, alhamdulillah. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih, karena jumlah unitnya kan nggak terlalu banyak juga.
Alhamdulillah per 2020 kemarin ada 14. 14. Ya alhamdulillah. Proyek ya. Alhamdulillah, dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Unit-unit diserah terimakan sesuai waktunya sama konsumen, dan cukup banyak konsumen yang sudah AJB, jadi udah balik nama sertifikatnya ke nama konsumen. Haknya sudah sepenuhnya jadi punya konsumen. Kita udah selesaikan rumah sekaligus infrastrukturnya gitu. Jadi kalau dibilang bahwa properti syariah itu eh, apa namanya diragukan, terus kemudian banyak yang bermasalah, enggak kok. Banyak temen-temen alhamdulillah proyeknya lancar, cuma nggak ke-expose aja. Qadarullah yang ke-expose yang bermasalah, dan itu kalau menurut kami sih sifatnya oknum, karena setelah dicek lagi mereka ini juga nggak terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi ataupun komunitas gitu. Artinya bukan orang yang secara langsung belajar sama orang yang paham gitu. Jadi afiliasinya nggak bisa nggak bisa disatukan, makanya kita juga sebutnya sebagai oknum gitu. Artinya di semua bisnis tetap ada oknumnya lah. Bahkan developer besar pun ada juga project-project yang gagal cuma nggak diekspos tadi. Ya kan, developer yang sangat besar sekalipun bermasalah dengan hukum pun ada. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai ke sana gitu. Insya Allah karena niatannya tadi taat sama Allah, kemaslahatan, kemudian keuntungan juga, ya niatnya kita berbisnis secara kontinu dan secara terus-menerus, sehingga bisnis ini khususnya yang dengan basis syariahnya ini bisa jadi solusi buat masyarakat kebanyakan. Jadi hitungannya si skema syariah itu bukan dilihat langsung hanya sebagai bisnis ya kan? Betul. Jadi jangan bilang properti syariah itu cuma memanfaatkan nama syariahnya sebagai ngambil keuntungan untuk bisnis, bukan ya? Betul. Karena sejujurnya syariah itu adalah keharusan kan. Keharusan dalam setiap lini kehidupan kita harus berbasis syariah, berlandaskan atas ketentuan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Dan kita harus ikutin itu. Dan bisnis ini kan sebagai bentuk ibadah juga, maka harus dilakukan dengan benar supaya hasilnya juga maksimal. Dan satu yang saya yakini ya, dan saya yakin juga banyak orang meyakini, bahwa kita semua pengen jadi seperti apa yang disabdakan Rasulullah terkait kemuliaan seorang pedagang, ya kan, pedagang yang jujur dan amanah, tempatnya bersama dengan para nabi, para orang-orang siddiq gitu, yang tentunya tempatnya mulia sekali gitu. Dan pastinya Ana percaya bahwa banyak dari kita, ya termasuk mungkin antum, Ana sendiri, pengen jadi itu gitu, termasuk supaya nanti akhirat kita terjamin. Akhirat kita terjamin. Jadi proses di dunia ini, proses bisnisnya jadi sebagai wasilah aja supaya kita bisa sampai ke tempat akhir yang paling baik. Mungkin terakhir kan, saya tuh ingin tahu ya, tokoh inspirasi siapa ya, tokoh inspirasi Kang Vito ya, mungkin dalam properti syariah atau dalam kehidupan lah, yang menjadi ini acuan untuk mungkin bersikap, berperilaku. Oke, ini luar biasa memang. Dulu Ana menggemari tokoh-tokoh gitu. Hanya saja setelah berjalannya waktu kita paham bahwa manusia tidak boleh dijadikan idola. Nah, maka kita mengidolakan orang-orang yang memang sudah Allah dan Rasulnya jamin untuk masuk surga gitu. Maka idola pertama kita tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah seorang pebisnis yang luar biasa. Yang tadi disampaikan. Betul, masya Allah. Beliau seorang pebisnis yang luar biasa yang patut kita contoh. Beliau amanah dalam bermuamalah dengan investornya, dengan konsumen. Beliau juga amanah dalam bekerja sama. Masya Allah lah, semua kebaikan ada di dalam diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat-sahabat beliau. Ada dua sahabat yang paling idolakan. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua itu Zubair bin Awam. Oh itu masya Allah. Itu Umar bin Khattab seperti yang kita tahu, beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa ya. Di tangan beliau Islam meluas
hampir ke 2/3 dunia gitu. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Tentunya ada sahabat yang lebih mulia juga, Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi kalau soal mengidolakan secara karakter kadang kita cocok-cocokan kan. Anak cocoknya Umar bin Khattab. Yang kedua Zubair bin Awam, karena Zubair bin Awam ini salah seorang sahabat yang juga ahli perang, kemudian juga punya semangat yang luar biasa. Beliau juga Masya Allah, istrinya banyak, anak-anaknya juga banyak. Masya Allah. Jadi apa-apa yang dilakukan sama sahabat ini kan, sahabat kan manusia ya. Artinya mereka memang umat terbaik sehingga pantas untuk dicontoh. Dan mereka juga sahabat adalah orang-orang yang dijamin masuk surga melalui hadis Rasulullah gitu. Sehingga sudah sewajarnya kita contoh mereka, dan mereka ini semuanya selain sebagai pemimpin, sebagai sahabatnya Rasulullah, mereka semua ini juga pebisnis-pebisnis yang luar biasa. Tentunya banyak kalau pebisnis orang mengidolakan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf disebut sebagai, kalau zaman sekarang tuh orang sebut tangan emas. Apapun yang disentuh beliau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Bahkan keuntungannya beliau itu dalam berbisnis juga luar biasa, dan banyak cerita-cerita terkait kebaikan beliau yang dijadikan sebagai sumber inspirasi kita dalam berbisnis gitu. Cuman tadi kan kalau soal suruh pilih, Anda pilih dua itu tuh, Masya Allah memang. Umar bin Khattab, kemudian yang kedua Zubair bin Awam, tanpa mengesampingkan kebaikan, kehebatan sahabat-sahabat yang lain gitu. Karena mereka semua adalah contoh dan tauladan terbaik kita sebagai manusia, apalagi mereka sudah dijamin masuk surga gitu. Kita kan belum tahu, makanya kita berusaha yang terbaik lah insya Allah. Oke Kang Vito, ada pesan nggak, pesan khusus untuk Kang Vito untuk ke pembeli rumah KPR Syariah? Oke, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang kalau dalam membeli properti apapun itu ya, baik yang konvensional ataupun yang syariah, tapi anjurannya lebih baik kalau yang muslim belinya yang syariah, karena secara proses insya Allah lebih aman, dalam artian proses jual belinya, proses sampai serah terima unit rumahnya itu insya Allah lebih sesuai dengan aturan syariah. Nah, selain itu juga kita tetap harus yang namanya melakukan tabayun, ya, mengecek, saling cek and recheck ya. Untuk properti syariah ini sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada asosiasi-asosiasi yang menaungi developer properti syariah, ada ADPS, ada APSI, ya. Kemudian mungkin juga ada beberapa asosiasi lain yang mungkin saya belum tahu, tapi dua asosiasi ini yang paling banyak developer yang dinaungi oleh dua asosiasi ini, sehingga kalau misalnya konsumen mau beli, salah satunya bisa tanya, ikutnya asosiasinya apa sih? Itu yang pertama. Terus kedua, bisa dicek terkait track record developernya, ditanya sudah pernah ngerjain di mana saja dan progresnya sudah sejauh mana. Ya, dari situ bisa kelihatan juga developernya misalnya sudah 5 tahun, sudah ada 5 project gitu misalnya. Nah, project pertama, kedua, ketiga tuh harusnya dalam waktu 5 tahun sudah ada yang sudah jadi, sudah selesai diserah terimakan dan lain-lain gitu. Kalau memang sudah seperti itu, artinya sudah ada track record, sehingga legitimasi developernya pun jelas. Kemudian yang ketiga bisa dicek dari legalitas usahanya. Ya, dalam hal ini bukan berarti developer-developer yang belum berbadan PT, masih sifatnya perorangan, itu nggak amanah, bukan berarti seperti itu. Mereka tetap amanah, ya, hanya saja dilihat dari skala bisnisnya. Kalau bisnis yang sudah ngerjainnya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar, bahkan 100 hektar, tapi tidak ada landasan hukum dalam pengelolaan bisnisnya, maka perlu dipertanyakan gitu. Karena kalau sudah luasannya menengah dan besar, otomatis developer tersebut sudah harus memiliki izin usaha, ya kan? Kemudian nanti juga perizinannya harus atas izin usahanya tersebut, gitu. Jadi nggak sinkron kalau misalnya lahannya besar sekali, terus ngerjainnya personal. Nah, itu mesti dipertanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Makanya kalau teman-teman yang baru mulai, skalanya mungkin lahannya masih 500, 1000,
2.000, 2.500, atau mengikuti aturan Pemda setempat. Ya, biasanya Pemda setempat tuh punya aturan ukuran di atas, misalnya contoh di Kota Bogor, di atas 2.500 harus resmi. Resmi dalam artian harus berizin PT, badan usahanya, kemudian perizinannya lengkap melalui PUPR. Nah, tapi kalau di bawah 2.500 misal cuma 1.000, cuma 1.500, bisa diurus secara perorangan. Gitu. Ada juga perorangan resmi sebutannya. Kalau di Kota Bekasi dikenalnya gitu. Di bawah 5.000, di bawah 1 hektar tuh masih bisa diurus perorangan resmi. Nah, makanya tadi kita developer juga harus punya ilmunya ya. Jadi sehingga caranya juga benar. Nah, setelah dicek legal usahanya, terus kemudian cek juga legal perizinannya. Tadi kalau skalanya kecil ya mungkin developernya nggak pakai perizinan PUPR tapi izin kecamatan gitu. Di beberapa daerah kecamatan masih bisa ngeluarin izin. Terus ada juga beberapa developer yang mainnya mungkin cuma 5-10 unit atas nama pribadi, sertifikatnya dipecah secara manual, itu juga bisa, dan tidak melanggar aturan negara ya. Sehingga developer-developer seperti inilah justru cikal bakal developer-developer yang besar nantinya. Sehingga ya mesti diberi kesempatan juga. Yang penting dilihat tadi. Nah, kemudian juga setelah itu semua clear, dicek kepemilikan tanahnya. Karena jangan sampai dia menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Karena secara syar'i pun itu diharamkan. Sehingga kalau developer udah pakai nama syariah tapi masih jual sesuatu yang belum dia milikin, sama dengan dia melanggar syariat yang sudah dia promosikan sendiri gitu. Jadi harusnya bukan orang yang amanah ini gitu. Atau mungkin karena dia alfa dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bisa dicek adalah progres di lapangan. Ya mungkin kita bisa sambil ngobrol sama developernya ya kan, tanya karakternya, lihat orangnya. Kadang-kadang memang modalnya minim sehingga minim progres di lapangan. Tapi tanahnya sudah diakuisisi, artinya kan dia sudah mengeluarkan modal untuk akuisisi tanahnya, sehingga hal-hal seperti itu juga bisa kita pertimbangkan sebelum membeli. Nah, yang terakhir ya kan dilihat juga bagaimana developer dalam menerapkan bisnis syariahnya atau aturan syariah yang dia paparkan ke dalam akad-akadnya. Akad itu penting, selama akadnya akad jual beli, terus kemudian tidak ada unsur riba, tidak ada unsur goror, tidak ada unsur zolim di sana, sehingga akadnya itu balance untuk kedua belah pihak, baik yang jual maupun yang beli, di situ dengan kondisi aman, jelas, dan terproteksi satu sama lain. Ya, yang tambahan bisa juga akad ini kan ada yang bisa dilakukan secara personal ya, biasa kita sebut PJB, ada juga akadnya nanti harus dinotarialkan ya pakai notaris. Kemudian nanti setelah jangka waktu tertentu disepakati untuk di AJB-kan untuk bisa balik nama dari developer ke konsumen gitu. Jadi bisa dicek dari hulu ke hilirnya. Nah, terus kemudian biasanya developer yang amanah ini biasanya didampingi oleh agent-agent yang juga amanah gitu. Iya, agentnya juga kelihatan kok nanti. Dia biasanya ada agent-agent yang amanah itu, dia biasanya kalau jual dia pilih-pilih developernya. Dia cari developer yang memang sudah terbukti amanah, karena kan pada ujungnya nanti dia yang menyarankan gitu. Ada ikatan moral. Ada ikatan moral sehingga dia akan khawatir untuk menerima rezeki kalau rezeki itu nggak halal dan juga nggak mengandung keberkahan, sehingga dia hanya mau cari developer yang amanah sehingga pada saat dia jual tentram, tenang sampai ujung gitu. Jadi itu beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang jelas dalam hal ini husnuzon harus kita kedepankan. Makanya diperlukan tabayun. Jadi setelah husnuzon kita datangin developernya. Kita tanya-tanya hal-hal yang memang diperlukan. Kalau memang jelas, lengkap, terus progres lapangan juga bagus, maka insya Allah kita bisa jadikan ini sebagai referensi untuk memilih developer yang amanah. Oke Kang, terima kasih obrol-obrolannya di channel kita. Sama-sama Kang. Bisa memberi manfaat khususnya buat saya, juga untuk mungkin ada yang nonton, penonton-penonton juga ada inspirasi baru dari Kang Vito. Amin, insya Allah. Insight-insight baru, ide baru ya kan. Mudah-mudahan itu jadi pahala khusus dari
sama-sama insya Allah buat kita bersama. Amin amin. Oke teman-teman dan sahabat musuh semua, demikian bincang bersama salah satu praktisi di properti syariah, Ibu Kang Vito, yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya seperti yang disampaikan tadi. Jadi properti syariah itu memang diperlukan oleh kita semua. Jadi jangan melihat karena keuangan. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah di properti syariah itu karakter orangnya ya. Jadi nggak, bahkan banyak dari praktisi properti syariah justru yang baik, hanya yang mungkin yang banyak terekspos oleh media itu malah yang buruknya gitu kan. Betul. Yang mudah-mudahan dengan niat yang baik, karakter yang baik, ya, semuanya bisa dengan lancar ya. Kalau misalnya teman-teman memilih skema properti syariah itu salah satu adalah diniatkan dulu yang baik, lalu ketemu dengan developer yang memang menjalankan syariahnya dengan lurus, dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan juga kalau mau beli bisa lewat hunian syariah. Masya Allah, ini dua sahabat saya ini luar biasa perjuangannya ya. Artinya mereka bangun bisnis syariah ya, dalam setahun terakhir ini ada sebagai developer, ada sebagai agent juga. Insya Allah juga lancar, berkah, kalau dan saya sukses. ngejalanin aja Kang. Insya Allah. Kami tetap belajar, kalau kami tetap belajar. Siapa aja jadi kreasi kami, salah satunya ya Kang Vito ini. Insya Allah. Jadi banyak di properti syariah ya memang karena kedekatannya itu beda ya kan. Kalau properti syariah orang tuh bisa dekat secara personal ya. Betul. Developer walaupun sama-sama developer, sama-sama jualan rumah lah itu kan. Tapi beda kedekatan gitu ya. Betul. Ukhuwahnya jauh lebih kuat, lebih diutamakan daripada bisnisnya. Oh, itu sifatnya di properti syariah. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik di membeli rumah dengan skema syariah, kemungkinan kalau misalnya ketemu dengan developer yang satu arah itu bisa dicari atau ditanya dengan developer yang lain bagaimana karakternya, akan ketemu. Betul. Karena saling kenal satu sama lain. Saling kenal ya, developer atau agensi atau agent ya. Freelance juga kenal gitu. Betul kan ya? Betul. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu. Bagi yang punya saran atau punya kritik boleh disampaikan ke kami, atau yang merasa ini bermanfaat silakan share dan silakan like. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.